Shalom. Rockman. Puji Tuhan masih ada pria yang hidup. Saya pendeta Martinus Liur. Ini istri saya sekarang sedang berkhotbah di Rock Belesa. Jam 10 tadi, jadi mungkin sebentar lagi udah sampai. Tadi pagi saya khotbah di Spring Hill. Dan saya tuh salah kostum, Bu. Rupanya kostum ini di sini, bukan di Spring Hill. Jadi waktu saya masuk mereka pikirnya ada pelayanan hotel yang baru. Jadi Pak Tio mana Pak Tio? Pak Tio itu suruh pakai baju ini harusnya bilang di Pak Yansen ya. Harusnya di sini, tapi saya pakai di sana. Tapi saya nggak apa-apa, firman sama aja. Anak kami nomor 1 dia udah bekerja, nanti dia antar maminya. Lalu yang nomor 2 ini dia bulan Juli wisuda hubungan internasional. Yang dua-duanya lebih ganteng dari papanya. Itu benih terjadi bukan hanya regenerasi tapi multiplikasi. Terima kasih Pak Gembala, Pak Roni dan Ibu. Saya diberi kehormatan untuk bicara di sini. Menyerahkan mimbar kepada seorang pendeta itu artinya menyerahkan nyawa domba-domba. Sebab kalau dia kasih makan salah, sakit perut semua tuh. Tapi karena kita udah satu aliran jadi nggak apa-apa. Saya lahir di sebuah desa kecil yang tidak ada di peta Indonesia. Serius. Namanya Desa Eliasa, pulaunya Pulau Selaru, perbatasan Darwin dan Indonesia. Jadi kalau terbang ke Darwin itu 45 menit. Terbang ke Ambon itu 1 jam 50 menit. Jadi lebih gampang ke Darwin, Australia. Ibu saya sekolah rakyat, SR 3 tahun. Tapi dia pintar berdoa. Papa saya pendeta kampung, dan sejak saya lahir sampai SMP kelas 3, tidak pernah pakai sandal, tidak pernah pakai sepatu. Ke sekolah kaki telanjang. Bukan karena nggak punya, tapi satu kampung nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa pakai sandal. Lalu saya memutuskan untuk ketika sekolah di Ambon, tamat sekolah teologi, saya memutuskan untuk keluar dari Ambon. Dan datang ke Jakarta, dan sekarang tinggal di Jakarta baru 37 tahun. Jadi belum terlalu lama. Saya aktif di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, menjadi pengurus selama 19 tahun. Jadi ketua sinode sebuah gereja Protestan, kurang lebih 20 tahun. Dan setelah itu saya ketemu representative of Christ Kingdom. Jadi kalau baju saya masih gaya Protestan, harap maklum aja. Terima kasih Pak Roni dan Ibu. Kami udah ketemu beberapa kali. Dan sekarang saya fokus pada pria, keluarga, istri saya urus wanita, lalu kami 2 urus suami istri. Saya baru pulang dari Makassar untuk Rockman. Setelah saya pulang, Pak Roni dan Pak Timotius dan Pak Jo lanjut di Makassar lagi. Terima kasih. Tema kita bulan ini ialah The Master Seed. Itu keren tuh istilahnya itu, Master Seed. Biji sesawi. Dan ini sudah hampir 1 bulan nih Pak ya. Jadi kayaknya udah ngelotok nih. Saya punya PowerPoint. Tapi saya nggak mau sampaikan PowerPoint. Karena banyak orang punya power, nggak punya poin. Banyak orang punya poin, nggak punya power. Jadi kita dengar firman Tuhan. Tapi boleh dituntun aja. Markus pasal 4, ayat 31 dan 32. Kerajaan itu seumpama biji sesawi
ketika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi Yesus mengajarkan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Karena sulitnya orang mengerti prinsip kerajaan Allah. Saya kira Rock ini sudah sangat familiar dengan kerajaan Allah. Ya, jadi saya tidak sampaikan hal baru. Ini cuma meneguhkan kembali. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Timotius Paroni, Bang Jo, dan semua pemimpin-pemimpin, saya hanya mengulangi aja. John Haggai bilang repetisi adalah induk segala perubahan. Jadi mesti diulang-ulangi. Kenapa kita mesti ulang-ulang? Yesus saja dalam Kisah 1 ayat 3, dia mengajarkan kerajaan Allah berulang-ulang selama 40 hari. Jadi Yesus Tuhan dan Raja, guru yang agung, dia ulang-ulang. Cuma orang Kristen gak suka ulang-ulang. Makanya gak dalam tuh. Nah, kenapa ulang-ulang? Ada 3 alasan. Bilang yang pertama karena penting. Bilang penting. Yang kedua bilang karena kamu sering lupa. Kasih tahu orang sebelah, kamu sering lupa. Yang ketiga, boleh letakkan jari telunjuk di kepala. Tekan. Bilang karena kamu keras kepala. Itu sebabnya firman mesti diulang-ulang. 1 bulan ini kita ulang-ulang terus tentang benih. Kalau bicara benih, sama dengan bicara garam. Saudara, garam itu automatically asin. Setuju? Jadi Anda nggak usah minta garam asin, garam aja. Nggak ada orang bilang, Bu, boleh minta garam asin? Nggak ada. Kalau minta gula, automatically manis. Jadi nggak usah minta gula manis. Nah, kalau bicara benih, automatically ada potensi. Dan potensi benih itu yang pertama ada kehidupan. Katakan kehidupan. Ini pengguna multimedianya, klik aja ya. Saya biasa tidak khotbah pakai PowerPoint. Tapi karena ada pertanggungjawaban tekstual di Rock supaya nanti diundang lagi, jadi mesti ada teksnya. Tapi saya lebih suka tidak pakai teks, tapi diikuti aja. Katakan kehidupan. Kehidupan. Jadi benih itu ada kehidupan. Seorang wanita yang 1 minggu dia udah terlambat, sudah ada kehidupan di kandungannya. Itu namanya benih. Yang kedua ada apa? Pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Yang ketiga apa? Ada regenerasi. Dan yang keempat ada multiplikasi. Paling tidak ada 4 hakikat pada sebuah benih. Ini bukan penemuan saya. Ini udah dibicarakan di mana-mana. Saya hanya mengulangi aja. Nah, saya mau memulai dengan menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang perempuan, seorang wanita yang lumpuh kakinya, nggak tahu karena kena penyakit apa. Dia punya kerinduan besar untuk memberitakan firman. Tapi dia lumpuh. Lumpuh kaki, lumpuh total dan gak bisa kemana-mana. Dia tinggal di sebuah apartemen, kurang lebih 18 lantai, tapi dia tinggal di lantai 15. Peristiwanya kira-kira 25 tahun lalu. Dia gak bisa beritakan firman, dia pendoa yang luar biasa. Tapi dia rindu supaya orang baca firman. Lalu apa yang dia lakukan? Dia suruh anaknya beli kertas.
Kemudian dia tiap hari menulis minimal 20 sampai 30 ayat Alkitab. Dia tulis di kertas-kertas itu. Kemudian dia doakan. Dia doakan kertas-kertas itu. Lalu dia sebarkan melalui jendela apartemen. Ada tukang-tukang sampah yang marah karena orang buang sampah sembarangan. Tapi ada orang yang dapat dan baca ayat Alkitab itu. Itu berlangsung hampir 10 bulan. Satu ketika seorang anak muda umur kira-kira 18 atau 19 tahun. Dia rencana bunuh diri. Karena udah begitu kecewa, putus asa, patah semangat. Dia datang ke sebuah jembatan gantung yang dekat apartemen di Jakarta Timur. Lalu pria itu dia udah siap-siap mau terjun. Tiba-tiba dia lihat di sampingnya ada sebuah kertas kecil. Dan lihat ada tulisannya. Dan dia lihat ternyata Pengkhotbah 7 ayat 17. Boleh tampilkan ayat ini? Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Bilang sama orang sebelah, jangan mati sebelum waktu. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak muda itu ambil kertas, dia begitu baca ayat ini, batal bunuh diri. Dia pegang kertas itu, dia menangis. Kemudian selama 1 minggu dia cari asal usul kertas itu dari mana. Dia ketemu, ternyata di apartemen lantai 15. Seorang perempuan lumpuh. Dan dia datang serahkan dirinya, minta didoakan. Dan anak muda itu menjadi seorang misionaris yang memenangkan ribuan jiwa buat Tuhan. Saya belum ketemu misionaris itu, tapi saya ketemu wanita ini yang berdoa. Dan itu pekerjaan itu berlangsung terus. Sesuatu yang tidak direkam dunia, tidak dihitung, kecil kelihatannya. Cuma tulis di kertas. Tapi bukan hanya anak muda itu diselamatkan. Tapi banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Sesuatu yang kecil. Dan orang suka bilang kecil itu tidak berguna. Tapi ada juga orang bilang small is beautiful. Coba bilang sama orang sebelah, kamu kecil tapi hebat. Haleluya. Yang besar-besar bilang sama yang kecil. Haleluya. Amin. Saya tidak mau bahas benih ini. Kenapa? Karena bukan ini poin Yesus. Poin Yesus ialah kerajaan Allah. Ini perumpamaan, tapi saya mau ingatkan bahwa kenapa Yesus pakai biji sawi yang akan bertumbuh jadi pohon yang besar, lalu burung-burung datang bersarang. Dalam kitab Yehezkiel diterangkan perjanjian lama, pohon besar adalah gambaran kerajaan-kerajaan besar. Burung-burung adalah gambaran kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan kerajaan besar. Kerajaan besar itu Babilonia, kerajaan Persia, kerajaan Mesir. Itu kerajaan-kerajaan besar. Nah, mereka berkuasa atas kerajaan-kerajaan kecil. Makanya raja-raja kecil suka membawa upeti kepada raja-raja besar. Dan waktu Yesus menggunakan perumpamaan ini, semua orang mengerti. Bahwa bangsa-bangsa yang kecil di bawah otoritas, itu akan datang berlindung di bawah kerajaan besar. Nah, Yesus mau bilang begini, kerajaan Allah itu dimulainya kecil. Katakan kecil. Tapi ketika dia ditempatkan di wadah yang benar, diurus dengan tangan-tangan yang terampil, dengan hati yang benar, dia tidak hanya menjadi besar, tapi menjadi tempat di mana bangsa-bangsa berduyun-duyun untuk berjumpa dengan kebenaran itu. Itulah kerajaan Allah. Ada orang tanya saya, apa beda kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Sama aja. Kitab Matius pakai kerajaan sorga. Kenapa orang Matius itu,
Orang Yahudi itu mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan penulis Matius ditujukan kepada orang Yahudi, makanya pakai kerajaan sorga. Orang Yahudi itu kan mirip-mirip, ya sedikit Ambon Manado lah kira-kira begitu. Sedangkan kita lain pakai kerajaan Allah. Nah, kerajaan sorga bukan sorga. Sorga itu tempat kediaman Allah. Yang percaya bilang amin. Kita tinggal di bumi, di GRC. Iblis tinggal di neraka. Jadi warga kerajaan Allah tidak boleh berniat untuk mau masuk surga. Belum waktunya itu. Siapa yang mau masuk surga hari ini? Angkat tangan. Cara masuk surga cuma 2 cara. Pertama terangkat. Dan kalau sudah terangkat ini plafonnya yang tebal nih. Jatuh nanti. Yang kedua mati. Dan saya udah cek Pak David tadi. Itu enggak ada anggaran mati hari ini. Jadi orang Kristen itu dikit-dikit masuk surga, dikit-dikit masuk surga. Gereja juga salah ngajar. Dulu di gereja lama juga begitu. Apa-apa dikit masuk surga. Mati masuk surga. Orang mati di atas perut perempuan kok masuk surga? Gak ada. Bunuh diri kok masuk surga? Jadi gak usah bahas surga. Yesus datang juga bukan pindahkan kita dari neraka ke surga. Karena kita belum di neraka. Kita ini masih di mana? Bumi. Karena kita masih di bumi, kita diberi kuasa untuk datangkan surga ke bumi. Bilang amin. Wow. Saya kalau khotbah salah nggak khawatir karena ada Pak Roni. Nanti beliau yang perbaiki. Ya. Jadi kita hidup dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, seumpama penabur yang menaburkan benih di ladang, seumpama dirham, umpama itu dipakai Yesus untuk membuat warga mengerti apa itu kerajaan Allah. Nah, saya ingin berpindah, jadi bagaimana kita mengerti kerajaan Allah itu bermanifestasi. Saya ingin mengutip seorang tokoh Alkitab, namanya Musa. Katakan Musa. Musa itu orang Papua bilang Musa artinya muka sama. Ya, ayat-ayatnya udah ada. Saya nggak usah baca. Karena saya lihat wajah orang rock di sini banyak yang suka baca Alkitab. Amin. Udah bilang amin aja, amin. Supaya baca. Musa ini dari keluarga suku Lewi. Dia lahir di dunia yang sangat mengkhawatirkan waktu itu. Karena orang Israel ada di dalam kekuasaan Mesir. Dalam perbudakan kurang lebih 430 tahun. Tidak ada harapan. Dia diancam. Kenapa? Karena anak-anak laki-laki di zaman itu ada perintah dari Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki karena Israel ini bangsa ini semakin banyak. Kenapa anak laki-laki? Benih. Mohon maaf bukan berarti perempuan tidak punya benih. Tapi ini tradisinya. Dan 2 perempuan bidan namanya Sifra dan Pua itu orang Manado. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kandungan perempuan Israel. Tapi karena Sifra dan Pua ini mereka sudah ikut roh, mereka takut sama Tuhan. Karena mereka takut sama Tuhan, mereka bilang, Tuhan, sebelum kami datang anak itu udah lahir. Jadi nggak mungkin kami bunuh. Saudara nggak usah heran-heran saya begitu ya. Ini ada di Alkitab, saya kan bukan karang sendiri nih.
Yang lihat saya heran-heran itu nggak baca Alkitab nih. Jadi mereka bertambah banyak. Dan Alkitab mencatat, tidak diumumkan, tapi penelitian Alkitab mencatat, Israel waktu keluar dari Mesir, jumlahnya 3 juta orang, satu bangsa Singapura. Banyak banget. Sekarang kita lihat Musa. Karena ada ancaman kematian, ancaman pembunuhan, dia ditaruh di atas keranjang buah. Dihanyutkan ke sungai Nil. Di sungai Nil itu kan banyak buaya. Kira-kira di sungai Cisadane itu kali Pak ya. Berarti Musa itu orang Tangerang tuh. Lihat cara Tuhan menyiapkan sebuah benih. Ini bukan karena kita bahas benih terus saya cari-cari benih. Memang ini kebenaran firman. Saudara perhatikan, ibunya namanya Yokbed. Jadi para wanita yang nanti kemungkinan melahirkan lagi, kalau punya anak perempuan saya sarankan kasih nama Yokbed. Tapi kalau anak laki-laki jangan kasih nama Musa, udah kebanyakan Musa. Yokbed itu taruh anaknya di keranjang sampah itu. Keranjang sampah, sorry. Sebuah keranjang, ini kan tega banget ya seorang ibu. Tapi saya percaya ini rancangan Tuhan. Bilang amin. Ditemui dayang-dayang putri Firaun. Diambil. Lalu yang dicari untuk kasih susu dia, kasih makan dia, ibunya sendiri. Ini hebat sekali ini. Ini kisah yang begitu luar biasa. Kenapa? Putri Firaun kan belum punya anak. Dia nggak bisa menyusui. Tapi ini cara Tuhan bekerja. Dia besar di sana. Yang bilang amin cuma satu ya. Nah ini kekasihku datang. Haleluya. Yokbed modern. Ini istri saya yang di depan, yang ikut dia ini calon mantunya, Deborah. Itu orang lain tuh. Nah ini anak nomor 1, namanya Kongres. Dia yang nyetir mobil kalian. Kalian duduk di situ, Kak. Ini yang paling besar, ini calon istrinya Deborah. Orang Batak dia. Ya. Horas. Istri saya orang Kalimantan. Kalian duduk di situ ya, nggak boleh di sini. Ini khusus untuk pendeta-pendeta. Yang jemaat. Ya. Jadi, Pak udah sampai di mana ya? Ya? Putri Firaun, lihat. Pak Gembala tidak tahu sampai di mana. Ibu yang tahu. Memang ibu-ibu itu suka banyak tahu yang kecil-kecil. Diberi makan atau disusui sama ibunya sendiri. Dia besar di istana. Saudara tahu istana? Siapa yang pernah tinggal di istana? Yang sudah pernah berkunjung ke istana? Saya sering berkunjung ke istana. Waktu zaman Pak Harto, saya berkunjung ke istana. Zaman Pak Habibie, zaman Ibu Mega, zaman SBY, zaman Gus Dur saya nggak mau datang. Karena ya kalau nggak bisa kita kenal, bagaimana nggak kenal? Lalu saya doakan di situ. Jadi saya tahu sedikit istana. Istana itu lengkap. Musa dididik, dibesarkan di istana raja. Semuanya lengkap. Pembantunya banyak. Ada yang potong rambut seorang diri. Ada pedikurnya. Ada manikurnya. Semuanya lengkap, sempurna. Tapi Alkitab mencatat. Musa tahu siapa dirinya.
Saya mau tanya, kira-kira Musa tahu dari siapa? Dia tinggal di istana tapi bukan anak raja. Dia tinggal di istana tapi bukan anak istana. Dia anak Yahudi, anak suku Lewi. Dari mana dia tahu? Dari ibunya yang tidak pernah nonton drakor. Dari ibunya yang tidak habiskan waktu di depan televisi nonton film India. Dari ibunya yang tidak pernah berkunjung ke mall-mall, menghabiskan waktu di sana. Jadi wanita tidak hanya memberi susu, tidak hanya memberikan kasih sayang, tapi memberikan pengajaran. Kita tinggal di istana, nak. Kita besar di sini, semua sempurna. Tapi ingat, ini bukan tempat kita. Kita punya identitas. Kita suku Lewi. Kita bangsa Israel. Kamu harus berbeda. Apa buktinya? Ketika dia lihat bangsanya sedang bekerja. Dia rasakan. Dia ikut merasakan keprihatinan bangsanya. Ada orang Mesir yang berkelahi sama orang Israel. Dia bela. Bunuh tuh orang Mesir. Tidak lama kemudian orang yang dibela ribut lagi sama orang Israel. Sama-sama ribut lagi. Dia mau bela. Rahasia bocor. Yuk kalau mau bikin dosa, kalau nggak bertobat tetap bocor. Bilang sama orang sebelah, jangan suka sembunyi nanti kebocoran. Lebih baik ngaku aja. Amin. Apa yang terjadi? Kabur. Ternyata istana bukan tempatmu. Kesalahannya atau dosanya menjadi pemicu dia harus masuk padang gurun. Wes. Apa itu artinya? Tanggung jawab. Yuk jangan kira habis bikin dosa, terus kemudian seenaknya. Proses. Pergi mengebalakan apa? 2-3 ekor domba milik mertua. Bayangkan. Urus mertua punya domba-domba. Jangan sombong urus punya mertua. Terutama pria-pria kalau udah kawin. Jangan suka urus punya mertua. Berdiri sendiri. Amin. Di padang gurun dia diubah. Lihat, anak istana dibawa Tuhan ke padang gurun untuk dibentuk. Kenapa? Padang gurun bukan tujuan. Istana bukan tujuan. Padang gurun adalah tempat di mana pembentukan karakter terjadi. Bilang amin. Wow. Berapa tahun? Wih. Di istana berapa tahun? 40. Padang gurun berapa tahun? 40. 40 tahun? Lama nggak itu? Lama. Di padang gurun itulah Tuhan menjumpai dia. Tuhan kok nggak ketemu dia di istana? Tuhan kok nggak ketemu di istana? Ketemu di padang gurun. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Dia tertarik dengan seorang pribadi. Karena Tuhan tidak ciptakan padang gurun jadi benih multiplikasi. Tapi Tuhan ciptakan manusia untuk bermultiplikasi. Itu sebabnya Musa itu laki-laki. Yang berteriak tadi itu Musi. Misi. Musa keluar dari tempat itu. Tanggalkan kasutmu. Kasut itu bicara apa? Kenyamanan. Tanggalkan istana itu. Tanggalkan masa lalu itu. Tempat yang kau berdiri itu kudus. Apa yang dilakukan Tuhan?
dia diberi otoritas. Dalam Keluaran pasal 7, Tuhan beri otoritas buat Musa. Engkau jadi Allah bagi Firaun. Allah itu huruf besar. Artinya apa? Otoritas penuh. Saudara perhatikan benih yang kecil ini. Seolah-olah dari kegelapan. Di tempat yang seolah-olah enak. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Pergi, menghadap, keluar dari Mesir. Israel keluar. Untuk keluarkan Israel dari Mesir, dia butuh hanya 1 malam. Tapi untuk keluarkan Mesir dari otak orang Israel, 40 tahun. Coba bilang sama orang sebelah, memang otak kita ini ya. Udah kebaktian berkali-kali menyembah, ikut komsel, ikut komunitas kerajaan, ikut wanita, ikut pria. Otaknya kok gak berubah-berubah. Masih ribut melulu. Gara-gara beras naik dikit ribut satu bangsa. Jadi tugas gereja ialah mengubah otak Mesir. Butuh 40 tahun, lama itu. Saya termasuk, saya bukan 40, 60 loh Pak. Mengubahnya itu gak mudah. Berdarah-darah. Karena ada tujuannya. Ingat, Mesir bukan tujuan. Ingat, padang gurun bukan tujuan. Istana bukan tujuan. Tujuannya ialah gambar dan rupa Allah mesti dimultiplikasi. Kita punya padang gurun masing-masing. Ada orang punya padang gurun soal sakit penyakit, soal pergumulan suami istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan. Padang gurun kita berbeda-beda. Tapi satu saja yang penting, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Dia tertarik dengan setiap pribadi. Karena di dalam pribadi itu ada benih yang mesti dimultiplikasikan. Nah, poin saya ialah bagaimana caranya supaya benih itu bermultiplikasi. Musa dalam Alkitab disebutkan pria paling lembut hatinya. Kenapa? Karena bersedia dibentuk, meninggalkan comfort zone. Ada yang bilang, Pak, dia nggak masuk tanah kanan. Tidak penting tanah kanan. Karena tanah kanan masih ada perang, tanah kanan masih ada perjuangan. Tapi waktu peristiwa transfigurasi, Musa dan Elia di sebelah kiri kanan Yesus. Tinggal pilih, masuk tanah kanan, di sana masih banyak, berasnya mahal bos. Dia telah bersedia menjadi bagian penting untuk orang lain menikmati perjalanan itu. Pertanyaan yang mesti gereja kerjakan, Pak Gembala mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Kesalahan serius gereja pada umumnya. Atau kalau nggak dibilang kesalahan, kegagalan. Apa yang dikerjakan Yesus, yaitu apa? Matetes, pemuritan. Kerajaan Allah baru bermanifestasi. Kerajaan Allah terjadi regenerasi. Kerajaan Allah bermultiplikasi. Hanya melalui pemuritan. Yang percaya bilang amin. Dietrich Bonhoeffer, nama ini Anda nggak kenal dia. Dia hidup di zaman Nazi Jerman. Dia mengalami penderitaan luar biasa, bukan karena dia disiksa, tapi dia melihat gereja mengalami kekalahan luar biasa. Kemudian dia kembali dari pelariannya dari Amerika, lalu dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen atau gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Kenapa? Karena gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuritan. Jadi kalau gereja nggak ada pemuritan, nggak ada Kristus, mohon maaf. Itulah sebabnya saya dan keluarga memilih representative of Christ Kingdom. Haleluya. Amin.
Pemuritan itu macam-macam. One on one, suami istri, orang tua anak, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Jangan pria dengan wanita, apalagi bukan muhrim, nggak boleh. Kecuali memang calon. Pemuritan itu dikerjakan sejak zaman Babilonia. Daniel dan kawan-kawan, tapi bukan Daniel ini nih. Daniel dan Siska. Itu Daniel ini beda tuh, dia nggak ada singanya sekarang. Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego itu mempraktekkan pemuritan namanya Hafruta. Mereka berempat di Babilonia. Sampai mereka bilang kalau Tuhan tidak tolong kami tetap percaya kepada Tuhan. Wow, dahsyat. Ancaman dari raja, nggak kuat. Dilemparkan ke dalam gua singa, tetap kalah singa-singanya itu. Karena apa? Begitu kuat, bukan hanya beriman, tapi mereka kuat dalam pemuritan. Yesus bikin pemuritan, pilih 3 orang, 12, 70, 500. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, murid-murid menangkan ribuan orang Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi ialah JRC. Amin. Sudah lihat pergerakan. Jadi kerjaan kita bukan menangis karena beras mahal, karena wifi-nya nggak ada, karena banjir. Setiap momentum, setiap kesempatan, apapun bentuknya, padang gurun macam apapun, tidak boleh menghambat Injil Kerajaan Allah. Dan tugas kita, bagaimana caranya? Pemuritan. Pemuritan itu Yesus beri contoh. Dia bilang begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Saya kasih contoh. Sini. Kebetulan ini anak saya datang, jadi saya kasih contoh supaya kalau ada salah, biar aja saya yang tanggung jawab. Gak usah panggil anak orang. Ya. Yesus bilang begini, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berberat. Memang dia belum gajian kali ini. Pikulah kuk yang kupasang. Ini kuk itu gandar, kayu yang diikatkan pada 2 ekor sapi. Tapi kami bukan sapi, ini contoh aja. Ini kayu diikat pada 2 ekor sapi. Sapi senior, sapi junior. Sekali lagi ya, mohon, jangan kalian pikir kami sapi, ya ini contoh. Sapi senior tugasnya itu di zaman Yesus mengucapkan itu. Yesus lihat orang Israel bajak sawah pakai sapi. Lalu sapi senior diikat pada sapi junior. Tugas sapi senior membawa sapi junior untuk bajak sawah. Tiba-tiba sapi juniornya tergoda dengan rumput hijau. Dia mau ke sana. Sapi senior kan disiplin, dia tarik itu sapi junior. Belum jamnya untuk makan, dia mau minum lagi. Sapi senior tarik. Kenapa? Karena tujuannya kamu harus sama seperti sapi senior untuk bisa bajak sawah. Dan ini berlangsung 30 session. Jadi enggak sapi junior, jadi apa? Jadi seperti sapi senior. Itu yang Yesus bilang, belajar padaku. Kenapa kamu belajar padaku? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kenapa ringan? Karena kamu nggak pikul sendiri. Aku ikut bertanggung jawab memikul. Amin. Jadi jangan hanya masuk kebaktian, nyanyi-nyanyi, terus selesai. Pemuritan. Tidak usah tunggu gembala, kita aja suami. Ini anak kandung saya nomor 1 ini. Dia lebih ganteng dari saya karena multiplikasi, regenerasi. Kalau saya lebih ganteng dari dia, apa gunanya multiplikasi? Haleluya. Amin. Nah,
Jadi nanti dia jadi dewasa. Bukan saya muridkan dia untuk jadi seperti papanya, seperti Kristus. Supaya hidupnya, perkataannya, kelakuannya seperti Kristus. Supaya waktu dia sudah menikah nanti sama Deborah, kalau ada undangan datang ya. Kalau nggak ada undangan nggak usah cari-cari. Maka ketika mereka menikah, mereka jadi keluarga ilahi. Dari mana mereka belajar? Dari bapaknya dan ibunya. Walaupun kita belum sempurna, tapi Tuhan akan sempurnakan. Nah, setelah dia jadi sapi senior, jadi lagi. Adik, kamu yang pakai batik ya, kamu. Siapa namamu, Dek? Hizkia. Nah, Hizkia maju. Sekarang Hizkia menjadi sapi junior. Yanson jadi sapi senior. Nah, baru sapi senior bawa lagi banyak sawah. Tiba-tiba sapi juniornya mau ke sana, sapi senior tarik. Nah, ulang lagi. Sapi juniornya tergoda dengan cewek, sapi senior tertarik. Ini yang disebut matetes pemuritan. Jadi gereja, mohon maaf, kita para pendeta suka lakukan, suka ngajarkan tapi nggak mau praktek. Gereja mesti bikin pemuritan. Baru kerajaan Allah itu, benih itu bertumbuh, berbuah, besar dan bangsa-bangsa datang berbondong-bondong. Ini yang Yesus maksudkan. Jadi selama 3,5 tahun, Yesus bikin pemuritan tuh. Nggak, saudara lihat, Yesus nggak ada KKR. Nggak ada. Dia cuma kasih makan 5.000 orang. Itu pun lebih 12 bakul. Kenapa? Karena ibu-ibu dari JRC nggak hadir. Kalau mereka hadir, bungkus bawa pulang. Bawa bungkus semua tuh. Nah, nanti kemudian dia jadi lagi. Nah, saudara bisa bayangkan. Ya, saya sudah umur 62 tahun. Ya. Itu nggak membuat saya bangga. Kalau saudara masih menganggap saya masih muda, itu saya nggak bangga. Tapi bayangkan 50 tahun akan datang, 70 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Apakah cucu-cucu cicit saya masih menyembah Tuhan enggak? Kalau mereka nggak menyembah Tuhan, salahnya di mana? Sapi seniornya bodoh. Maka saya latih dia supaya anak-anaknya besar dilatih. Supaya kerajaan Allah itu bermultiplikasi sampai tiba kesudahannya. Dan Alkitab berkata kerajaan Allah itu baru terjadi. Dunia akan selesai ketika Injil kerajaan Allah diberitakan kepada segala suku bangsa. Jadi bukan nanti banjir terus mau kiamat. Badai pesawat jatuh mau kiamat. Covid mau kiamat. No, baca Matius 24. Injil kerajaan Allah diberitakan kepada segala suku bangsa, baru tiba kesudahan. Salah satu suku bangsa yang sedang muncul dan sekarang sedang ada. Suku itu bernama suku milenial. Ini dan sama namamu? Hizkia dan teman-temannya. Banyak yang tidak mengenal Tuhan. Teman-teman mereka di mana-mana hidup di luar kebenaran. Dan Hizkia tugasnya dimuridkan supaya kau menangkan mereka. Sebab saya nggak bisa khotbah buat teman-teman, nggak nyambung, beda generasi, duduknya udah beda, bahasanya udah mehong. Saya nggak tahu mehong itu apa. Mehong, apa mehong? Kamu tahu mehong apa? Tahu, Pak. Apa? Mahal. Nah, satu kali kami pergi makan sebuah restoran, ya saya pergi sama istri sama dia. Kalau nggak salah Deborah waktu itu ikut. Kami begitu mau masuk sebuah restoran, dia bilang begini, Pak, tempat ini mehong. Mehong itu apa? Ternyata artinya apa? Mahal. Pendeta pengkhotbah keliling dunia nggak ngerti mehong. Berarti apa? Itu bahasa milenial. Saya nggak bisa masuk ke mereka. Hanya dia yang bisa masuk. Makanya dia dimuridkan. Dia dimuridkan supaya mereka menangkan jiwa-jiwa itu. Amin.
Kasih tepuk tangan buat dua pria ini. Terima kasih ya. Sekarang kamu pakai batik ya. Batikmu tanda bahwa kamu semakin dewasa. Haleluya. Jadi cukup ya. Yang bilang cukup itu bertobat. Saya ini kalau khotbah panjang. Saya biasa khotbah sampai orang menangis baru saya berhenti. Menangis karena dua alasan. Alasan pertama karena bertobat. Alasan kedua menangis karena kepanjangan. Jadi kesimpulan dari khotbah ini ialah benih itu ada potensi. Bilang amin. Potensi itu dia tidak akan pernah jadi kalau dia tetap di dalam tangan. Tadi saya sudah dengar pesan gembala itu beberapa, karena 1 bulan ini khotbah di Rock terus. Ya, khotbah di Makassar, minggu lalu khotbah di mana lagi, pokoknya nanti sore khotbah lagi di Rock lagi di Cakung tuh. Jadi saya sudah dengar pesan gembala itu. Itu pesan yang kuat sekali untuk mengajarkan gereja. Jadi gereja nggak boleh jadi benih di dalam rumah. Kita nggak bisa hanya senang-senang, ayo kita kumpul terus. Alkitab bilang kamu terang dunia. Terang itu mesti kegelapan. Sebab kalau terang di gereja namanya terang gereja, bukan terang dunia. Terang ketemu terang, silomen. Makanya di gereja orang banyak yang hipertensi, darah tinggi. Kenapa? Terang ketemu terang, darah tinggi. Lu lagi. Lu melulu. Terang ketemu gelap. Orang yang belum kenal Tuhan. Itulah Musa pergi dari istana. Kamu jadi garam dunia, bukan garam gereja. Garam gereja itu nanti hipertensi. Darah tinggi, kenapa? Dia melulu yang bikin kesal. Aku nggak mau ketemu dia di gereja. Pergi ke kakak, komunitas kerajaan. Dia terus yang bikin kesal. Darah tinggi naik. Padahal dia nggak makan garam. Dia lagi. Lo lagi. Bikin masalah terus. Utang nggak bayar. Utang belum bayar, utang lagi. Jadi kita garam dunia. Katakan garam dunia. Bukan garam gereja. Garam itu di zaman Yesus bukan penyedap rasa. Karena di zaman Yesus belum ada ibu-ibu orang Manado yang masak. Garam di zaman Yesus dipakai untuk, perhatikan, bukan pengawet. Untuk mematikan virus dan mencegah virus tidak boleh menyebar. Virus dari mana? Kotoran hewan, kotoran manusia. Dulu nggak ada toilet, nggak ada WC. Jadi pria-pria di zaman dulu itu mereka BAB di bawah pohon-pohon durian, pohon rambutan. Hewan-hewan sapi, domba, kotorannya bertebaran. Kotoran hewan dan manusia bisa menimbulkan virus. Itulah sebabnya garam dipakai untuk tutup semua kotoran dalam rangka apa? Mematikan virus yang muncul di kotoran dan mencegah virus tidak boleh menyebar jadi penyakit dalam masyarakat. Itu alasannya. Apa artinya? Kehadiran anak-anak kerajaan Allah mencegah virus, mematikan virus. Virus apa? Virus korupsi, virus pemalsuan, virus kecurangan, virus persinahan, virus korupsi, manipulasi, perselingkuhan, LGBT, semua virus-virus itu hadir, warga kerajaan Allah hadir, anak-anak Tuhan hadir untuk mematikan virus itu. Dan dia tidak boleh menyebar. Itulah kemudian Yesaya 2 bilang, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan
untuk mendengar pengajaran dari rumah Tuhan. Karena di rumah lain nggak ada pengajaran. Dunia tidak punya pengajaran apa-apa untuk mencegah semua virus. Hanya dari gereja. Karena gereja hidup berdasarkan firman Allah. Bilang amin. Itu artinya garam dunia. Kita nggak ketemu terus. Ketemu Daniel melulu. Ketemu yang lain. Komunitas itu berkembang. Karena benih di dalam pot dia nggak mungkin akan berbuah. Maka dia mesti menyebar. Itu yang kemudian gereja menyebutnya sebagai misi. Gambar dan rupa Allah itu dua. Yaitu duplikasi dan multiplikasi. Kita serupa dengan Kristus. Tapi kita menyebarkan gambar dan rupa Kristus. Itu benih. Kecil tapi berdampak. Amin. Jadi powerfulnya kita bukan karena kita banyak. Israel 3 juta orang keluar. Berjalan 40 tahun. Itu dari Mesir ke Israel. Itu kalau naik pesawat. Waktu itu kami coba naik pesawat. Dari Kairo ke perbatasan Israel. 1 jam 20 menit. Naik bis itu 14 jam. Jalan kaki kalau Hizkia sama Yanson jalan kaki 4 bulan lah kira-kira. Ini 40 tahun. Tahu kenapa? Putar-putar 40 tahun. Karena GPS Musa rusak. Oh bukan. Karena Tuhan sedang membentuk bangsa budak. Diubah jadi bangsa merdeka. Bangsa yang kacau menjadi bangsa model. Karena itu izinkan engkau dibentuk Tuhan. Pembentukannya kadang-kadang aneh. Kadang-kadang Tuhan pakai istri sebagai padang gurun. Haleluya. Amin bapak-bapak. Aminnya jangan kencang-kencang. Makanya kenapa waktu Adam, Tuhan bikin binatang-binatang, Adam buka mata. Tuhan bikin Hawa, Adam disuruh tidur. Karena kalau dia bangun, dia akan minta Tuhan, ini buat aku ya. Bikin dia bibirnya agak tipis. Betisnya seperti ikan cakalang dari Bitung. Pinggangnya seperti gitar Spanyol. Tapi jangan pinggangnya seperti mimbar gereja Protestan. Nanti kau bikin repot Adam, jadi kau tidur terima bersih tanpa biaya pengiriman. Haleluya. Berarti apa? Istri itu wanita yang misterius. Kenapa wanita itu misterius? Karena Adam tidak tahu dari mana datangnya. Dan disitulah dibutuhkan pria yang sabar. Menghadapi istrimu. Sebab kadang-kadang air matanya belum tentu karena sedih. Air mata bisa karena dompet kosong. Kami sudah menikah 32 tahun. Jujur di hadapan Tuhan dan Pak Gembala. Saya belum mengerti sepenuhnya. Wanita-wanita itu kalau ngomong A, kemudian tujuannya C. Beda. Tujuannya apa? Supaya engkau sabar. Karena dulu kita pinggang seperti gitar Spanyol. Kita jalan kele dia bawa ke gereja. Sekarang badan sudah berubah seperti tong. Maka jalan bukan lagi begini. Jalan sendiri sambil, oi cepat. Ini apa? Pembentukan. Jadi saudara jangan pikir menjadi warga kerajaan Allah itu rockman, rocknya menyembah haleluya begituan. No. Saya khawatir jangan-jangan Tuhan gak tertarik dengan penyembahan kita. Saya khawatir. Apalagi saya lihat tadi pemainin musik ini. Ini gak salah. Tidak salah. Cuma apakah ketika istri mau ribut-ribut kamu begini? Mana dia itu? Mana istrimu? Penatan. Kalau istrimu, kamu langsung.
Itu baru pria. Rockman! Tapi kalau istrimu, terus kamu, apa lo? Ini apa? Makanya ekspresi di atas panggung hati-hati Pak. Nanti istri pakai jadi pasal. Pasal penuntutan. Lapor ke Pak Gembala. Gembala bilang ibu yang urus. Ibu tanya kenapa? Lu kawin sama dia, gue yang urus, enak aja lu. Saya ini terakhir ya. Ini kan mau Paskah. Jadi waktu saya masih mahasiswa semester 3, itu tahun 84. Kami latihan Paskah. Saya jadi mahasiswa praktek. Jadi Pak Pendeta senior, dia udah meninggal, dia bilang, Nus, kamu yang melatih para pemuda untuk main Paskah, drama Paskah. Drama Paskah itu ada Tuhan Yesus, ada prajurit-prajurit, ada perempuan-perempuan yang menangis. Jadi Pak Pendeta yang pilih orang. Yang jadi Yesus ini namanya Abner. Abner ini badannya gede, tatoan. Dia badannya udah kayak Mike Tyson. Baru keluar penjara. Saya bilang, Pak Pendeta, kenapa Abner jadi Yesus? Supaya dia bertobat. Lalu yang jadi prajurit ada 10 pemuda. 10 pemuda ini anak-anak yang biasa digebukin sama Abner. Jadi prajurit. Saudara, ini bukan mob ya, ini kisah nyata, saya pelakunya. Saya tanya, Pak, ini anak-anak yang jadi prajurit ini kan biasa digebukin sama Abner masuk penjara. Oh enggak apa-apa supaya ada rekonsiliasi. Kami latihan 3 bulan, ini Paskahnya pas bulan-bulan April nih. Jadi kami latihan tiap bulan, caranya apa? Saya suruh beli itu tali rafia untuk bikin cambuk. Supaya kalau dipukul kan nggak sakit. Jadi salibnya dibikin dari styrofoam. Tapi dibungkus styrofoam, triplek kecil. Jadi tiap hari latihan. Sore itu saya pulang kuliah dulu, baru latihan di gereja. Itu kalau orang yang dari Ambon tahu di gereja Batu Gantung. Itu naik ke atas itu ada kuburan orang Australia, kuburan misionaris. Jadi latihan tiap hari. Nah, pukul Yesus, pukul pakai tali rafia nggak sakit. Yesus jatuh. 3 bulan latihan. Pasca subuh, seluruh jemaat kumpul antrian dari gereja menuju ke tempat penyaliban. Tempat penyalibannya kuburan orang Australia itu. Jadi agak naik bukit dikit. Kira-kira 200 meter. Kalau mulai waktu itu belum ada handphone. Lampu-lampu jalan itu lampu warna kuning, jadi remang-remang. Pak Pendeta pegang senter di atas, saya di gereja. Lalu dia mulai, begitu kasih senter artinya segera action. Begitu senter nyala di sana, saya bilang action. Yesus keluar pikul salib. Si Abner ini. Itu prajurit-prajurit mulai pukul dia. Pakai tali rafia. Jatuh, berdiri lagi. Wanita-wanitanya nangis. Teriak dari sana, salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira 15 meter dari pintu gereja, Yesus jatuh. Satu anak muda di luar skenario. Dia datang pakai hoodie, itu jaket hoodie. Di belakang dia itu ada rotan Jawa itu. Rotan yang dibikin untuk kaki kursi. Orang Ambon bilang rotan Jawa. Di belakang dia tarik itu rotan. Itu anak pria yang muncul di luar skenario ini. Ini kepahitan sekali sama si Abner ini. Tapi kan dia nggak ikut prajurit. Dia pukul punggungnya Abner. Saya juga dengar. Sakitnya. Abner Yesus berdiri, dia ambil salib. Dia buang salib. Baru dia bilang begini. Latihan lain, main lain Karena latihan pakai tali rafia. Kenapa lu pukul pakai rotan?
Latihan lain, main lain. Pendeta dengar di sana, pendeta teriak, Nus, panggil saya. Ada apa? Saya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Ayo, saya bilang Abner, cepat, jemaat nonton. Dia angkat itu salib pikul sambil lihat ke belakang. Dia bilang, kau tunggu habis acara ya. Kira-kira udah setengah jalan, Abner jatuh lagi. Yesus jatuh lagi. Muncul satu anak muda, itu ambil sukun mentah. Di gereja itu banyak sekali pohon-pohon sukun. Sukun yang belum masanya tapi udah jatuh. Sukun itu dipakai dia lempar belakang kepala Yesus. Satu orang lagi. Rupanya anak muda di situ banyak kepahitan. Dia lempar kepala Yesus. Yesus langsung maki. Yesus bilang begini. Langsung ibu-ibu yang nonton bilang begini. Tuhan Yesus maki. Waktu itu belum ada multimedia, belum ada video. Seandainya waktu itu kalau sudah ada multimedia, ini viral besar, viral habis. Kami jadi bahan tertawaan dulu. Tapi setelah saya mulai ikut pemulihan, baru saya ngerti. Ternyata kisah itu mengingatkan saya begini. Kita di gereja, haleluya, engkau baik. Apa tadi lagu yang kita nyanyi terakhir? Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Itu kan di gereja. Nah, waktu saudara keluar dari tempat ini, ada tukang ojek nyerempet mobil saudara. Plak! Apakah saudara buka pintu mobil? Allah bangkit, bersorak. Ada? Atau saudara sampai di rumah, beras mahal, istri mulai ayo, Nathan, apakah Allah bangkit, bersorak? Ada? Ini yang namanya latihan lain, main lain. Nah, kerajaan Allah itu, pemuritan itu di gereja harus sama dengan di luar. Respons di luar menentukan model ibadah Anda. Bilang amin. Musa tidak tertarik dengan istana. Tapi lihat respons dia. Jadi saya berdoa supaya pulang dari gereja, kalau Anda menyembah di gereja seperti ini, ketika ada problem di jalan, di rumah, di pekerjaan, ketika ada problem apapun yang muncul di luar dugaanmu, tetap Allah bangkit, bersorak. Hei! Begitu istri mulai cerewet-cerewet, Allah bangkit, bersoraklah. Hei! Istrimu gak tahan, diambil ulekan sambal. Dia pukul kepalamu, tepuk dada. Berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin Pak Nathan. Amin. Amin. Ibu-ibu, begitu suamimu aneh-aneh, buka kedua tanganmu dan berkata kepada dia, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan beban berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng. Haleluya. Itu warga kerajaan Allah. Itu namanya benih bermultiplikasi. Saudara jangan pikir apa, nus khotbah aja. Saya bertahun-tahun mengalami, puji Tuhan, ada sedikit perubahan. Istri saya kalau udah mulai marah-marah, saya pikir datang bulan. Sudah tua begini, bulan apa yang datang? Maka saya juga mesti sabar. Pak, lagi di mana? Di sini. Nanti beli A, B, C, D. Iya, Mak. Kalau dulu, karena dulu belum mengalami kerajaan Allah. Jadi istri seringkali Tuhan pakai menjadi padang gurun yang membentuk. Suami dipakai menjadi padang gurun buat anak-anak. Anak-anak sering dipakai. Anak saya ini, Yanson ini. Kadang-kadang dia bikin kesal.
Kita mau berangkat, dia masih berlama-lama di kamar. Tapi saya bilang, Tuhan, ternyata anak pun bisa jadi media pembentukan karakter orang tua. Tapi jangan lama-lama begitu, kita habis waktu nanti. Jangan sampai saudara bikin lain, begitu sudah berdoa, Tuhan tolong, malaikat bilang latihan lain, main lain. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak amin. Saya berdoa supaya representative of Christ Kingdom, ciri utamanya ialah karakter Kristus. Bisa bermultiplikasi? Bisa. Benih yang engkau tanam, engkau tidak usah urus. Tanah dan Tuhan yang urus. Tapi kau telah tanam benih yang benar di tanah yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri. Saya minta tim pemusik boleh bantu saya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Kita mau nyanyi satu lagu sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala. Saya mau berdoa. Saya berharap saudara-saudara mengalami firman Tuhan hari ini. Saya harus jujur Pak Gembala, kami sangat diberkati. Saya bersama istri dan anak-anak kami, calon mantu kami diberkati di roh. Di berbagai tempat, di berbagai kota. Ketika kami melayani roh, kami merasa seperti keluarga sendiri. Agak berbeda. Dan saya berdoa supaya kita benar-benar tidak hanya bertumbuh, tidak hanya berbuah, tapi bermultiplikasi. Yes, Lord. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saudara, kerajaan Allah fokusnya ialah Kristus. Hari ini kita akan nikmati perjamuan kudus, nanti dipimpin oleh Pak Gembala. Tapi saya mau ingatkan, roti dan anggur bukan simbol semata-mata. Tapi Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan inilah jadi kekuatan pengubah bagi kita. Kerajaan Allah tidak berhenti di ruang-ruang ibadah. Kerajaan Allah itu berinvasi. Dia berpengaruh. Dan siapakah pelakunya? Mereka yang ikut merasakan tubuh dan darah Kristus. Bapak, aku berdoa buat umatmu hari ini. Biar firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan belaka. Firman Tuhan menjadi kuasa, kekuatan yang mengubahkan, membuat kami semakin bergairah untuk tidak berhenti di tempat, tapi pergi dan pergi dan pergi untuk membawa jiwa-jiwa, membawa setiap orang untuk mengalami Kristus. Kami percaya sesuatu yang kecil bagi dunia, tapi besar di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuatu yang nothing di hadapan Tuhan jadi nothing di hadapan dunia jadi something di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan firman ini buat Engkau. Engkau berotoritas. Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus.